Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminiyah Official, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, banyak hari ini pertanyaan datang kepada kami silih berganti, dan pertanyaan ini akan berulang sepanjang tahun, yakni bertepatan tentang keutamaan nisfu Sya'ban yang insyaallah malam ini kita berada di dalamnya. Untuk sebagai jawaban, saya bawakan sebuah kitab yang menjadikan rujukan saya, ya. Kitab Lataiful Ma'arif fi mal mawasim al-am min wadha'if, karya al-Imam al-Allamah Zainuddin Abdul Farj Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi ad-Damashqi, seorang ulama kibar yang tidak diragukan lagi tentang keilmuannya dari segala sisi. Dalam kitab ini menjawab pertanyaan daripada ikhwan dan akhwat yang terus akan berulang sepanjang tahun, bahwa ada yang mengatakan keutamaannya sangat besar, bahkan ada amalan-amalan khusus, ada sholat, ada puasa, dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seluruh hadis-hadis terkait dengan amalan dan keutamaan nisfu Sya'ban adalah hadis-hadis yang tidak sahih, minimal sekali adalah dhaif, dan dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam amalan agama kecuali dengan beberapa catatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut yang sepintas kontra, saling bertabrakan antara yang membolehkan dengan segala acara yang ada sebagaimana umumnya, ada yang juga sama sekali tidak membolehkan. Jika kita merujuk dan kita baca semua keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini, akan memakan waktu yang cukup panjang, berlembar-lembar beliau bahas. Karena itulah saya simpulkan dalam beberapa catatan tentang masalah ini. Tentang masalah ini adalah berputar, atau yang menjadi madarnya, yang menjadi tolak ukurnya adalah ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis-hadis keutamaan tentang nisfu Sya'ban. Kita tidak berbicara tentang bulan Sya'ban secara umumnya, tetapi hanya membahas keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, semua perbedaan tersebut merujuk kepada hukum hadis. Ada sebagian yang melemahkan, bahkan mendhaifkan seluruh keutamaan hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, sehingga buahnya, hasilnya mereka mengatakan seluruh amalan nisfu Sya'ban tidak benar dan keutamaan hadisnya juga tidak dibenarkan. Yang kedua adalah ulama-ulama yang membolehkan, bahkan mengistihbabkan. Kenapa? Karena bersandar kepada hadis yang disahihkan. Untuk menyingkat waktu, kita lihat beberapa hadis, ya, yang sudah saya singkat dalam catatan kecil ini. Yang pertama, di antaranya adalah hadis yang mengatakan, "Idza kanat lailatu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha lil ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin li fa aghfiru lahu ala mustarziku fa arzuqahu ala mubtalan fa uafiyahu ala kada wa kada hatta yatlu'a al-fajr." Hadis yang pertama adalah berbunyi, artinya, idza kanat lailatu min Sya'ban, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha, maka hidupkanlah malam itu. Maka berdirilah, hidupkanlah malam Lailatul Sya'ban tersebut, nisfu Sya'ban tersebut.
Dan berpuasalah di siang harinya. Dan berpuasalah di siang harinya. Idza kanat lailatu min Sya'ban, saya ulangi, apabila telah datang malam pertengahan nisfu Sya'ban, maka berdirilah menghidupkan malam dengan qiyamul lail, doa dan seterusnya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan turun ke langit dunia dimulai dari semenjak terbenamnya matahari. Fayaqul, dan akan berfirman, adakah orang yang beristighfar kepadaku, maka akan kuampuni dosa-dosanya. Ala mustarzikun fa'arzuqahu, adakah orang yang minta rezeki, akan kuberikan rezekinya. Adakah orang yang terkena musibah, akan kuhilangkan musibahnya, akan kuangkat musibahnya. Kemudian dan seterusnya. Jadi Allah berfirman begitu panjang hadisnya, disingkat. Sampai kapan? Hatta yatlu al-fajru, sehingga sampai terbit matahari. Ini hadis juga dinukilkan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala. Lalu secara singkat, bagaimana kedudukan hadis ini? Dan ini anjuran menghidupkan semalaman suntuk, beribadah dan berpuasa di malam harinya, semalaman suntuk menghidupkan malam, ya, berzikir, berdoa dan seterusnya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Sabrah, ya, dari Al-Imam Ibnu Abi Sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, secara marfu. Jadi hadis marfu diangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para alim ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadisnya palsu. Hadisnya palsu, dan banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Siapakah di antara yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu? Ini Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Targhib. Karena ada seorang perawi yang bernama Ibnu Abi Sabrah, dikategorikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, dia adalah tukang dusta, sehingga jika meriwayatkan hadis, maka hadisnya palsu. Kemudian juga Imam Ahmad dan juga guru beliau Ibnu Ma'in, mereka berdua juga berkomentar tentang rawi ini, yakni Ibnu Abi Sabrah, bahwa hadis ini jika dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya palsu. Dan ulama kontemporer ahli hadis Al-Albani juga mendhaifkan dalam hadis ini. Ini hadis pertama, dan hadis-hadis seperti ini cukup banyak. Taib. Lanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang berbunyi, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu anha mengikuti beliau sampai ke Baqi. Ternyata didapati Nabi Muhammad SAW sedang menadahkan tangannya ke langit. Kemudian ketika melihat Aisyah datang, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Aisyah, akunti takhafina ay yakhifallahu alaiki wa rasuluh, apakah kamu khawatir bahwa Allah dan Rasulnya akan menipu kamu? Menipu kamu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya menyangka takut kalau Anda datang kepada istri-istri yang lain, padahal malam ini adalah malamku, giliranku ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghanami kalb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Jadi Bani Kalb satu kelompok yang punya domba cukup banyak. Jadi satu domba saja sudah berapa jumlahnya, apalagi dari seluruh Bani Kalb dombanya, subhanallah. Artinya Allah akan banyak mengampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya kan, dan juga imam yang lain. Dan hadis ini dikategorikan oleh sebagian ulama hadisnya adalah sahih.
Hadis yang kedua, sahih. Yang hadis yang ketiga, hadis yang ma'ruf, di mana Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, oleh Al-Imam Ahmad dan lain sebagainya. Riwayat cukup banyak dari ulama kita. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yutalli'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat di malam nisfu Sya'ban kepada seluruh hamba-hambanya dan akan mengampuni hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada malam pertengahan nisfu Sya'ban, dan Allah taala akan mengampuni semua makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang muslim tentunya, kecuali yang musyrik atau musahin, atau orang yang sedang bermusuhan. Hadis ini disahihkan oleh para ulama yang tidak sedikit mereka yang mensahihkan, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwa riwayat hadis ini dan hadis yang di atas tadi, hadis Aisyah, riwayatnya sangatlah banyak, dan ulama-ulama yang menghukumi kedua hadis tersebut dhaif, mereka tergesa-gesa. Mereka tidak meneliti lebih detail lagi. Itu khulasah atau kesimpulan dari pernyataan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dapat disimpulkan, yang pertama, bahwa di antara hadis-hadis yang dhaif bahkan yang palsu tentang keutamaan nisfu Sya'ban, ada hadis yang sahih. Di antaranya dua tadi, hadis Aisyah dan juga hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, bahwa intinya Allah akan melihat hamba-hambanya pada malam Lailatul Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu akan turun ke langit dunia, dan Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya yang muslim, yang beriman kepada Allah, yang tidak musyrik dan tidak sedang bermusuhan antara satu dengan yang lain karena urusan dunia. Dua ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang berbeda adalah cara bagaimana menghidupkan malam Sya'ban. Cara bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini terutama mereka adalah orang-orang yang mensahihkan hadis tersebut. Kalau orang-orang yang tidak mensahihkan hadis tersebut, termasuk ulama-ulama kontemporer pada hari ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengingkari tentang kesahihan hadis-hadis tersebut. Maka beliau mengatakan tidak ada keutamaan sama sekali. Itu kata beliau. Dan juga ulama-ulama yang lain. Jika mereka tidak mengatakan tidak ada amalan khusus. Bagi ulama-ulama yang memandang hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban adalah hadis yang tidak bisa digunakan sebagai hujah, sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Hafidz Abu Samah, Al-Hafidz Abdul Khitab bin Diniyah, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain sebagainya rahmatullah alaih, mereka mengatakan bahwa tidak ada keutamaan sama sekali, keutamaan malam nisfu Sya'ban, sehingga tidak ada ibadah sama sekali. Sedangkan bagi ulama-ulama yang memandang hadis tersebut adalah sahih, seperti Syekh Albani rahimahullah taala, termasuk juga Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dalam Majmu' fatwanya beliau rahimahullah taala bahkan pernah mengatakan, pendapat yang dipegang mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai keterangan Imam Ahmad, kata beliau rahimahullah taala. Kemudian beliau juga melanjutkan, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Al-Imam Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa banyak dari kalangan tabi'in, khusus kalangan tabi'in Ahlus Syam, seperti Khalid bin Ma'dan,
wal Ma'hul, wal Luqman bin Amir dan lain sebagainya, yu'adhimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka mengagungkan malam itu dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam hari itu. Ini dari kalangan ulama-ulama dari kalangan at-tabi'in. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama al-Syam mereka berbeda pendapat cara bagaimana menghidupkan malam nisfu Sa'ban tersebut. Yang pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban tersebut berjamaah di masjid. Seperti Khalid bin Ma'dan, wa Luqman bin Amir dan lain sebagainya. Yalbasuna fiha asani thiyabihim wa yatabakharuna wa yatahiluna wa yakumu fil masjid ailatihim tilka. Sehingga mereka memakai pakaian yang paling bagus malam hari itu, berwangi-wangian ya, yang dibakar itu dengan cara yang apa saja. Mereka pakai pakai celak. Subhanallah, pakai celak. Mereka memakmurkan di masjid bersama yang lain, dan hal ini juga disepakati oleh Imam Ishaq bin Rahawai. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan ahlu Syam, annahu yukrahu al-istima'u fiha fil masajid lisolati wal qasas wa du'a wa la yukrahu ayusalliya rajulu fiha bi khasatin nafsihi. Kemudian dimakruhkan, pendapat yang kedua memakruhkan tentang berkumpul di masjid untuk sholat khusus ya, untuk bercerita, untuk doa dan lain sebagainya, dan tidak dimakruhkan jika dilakukan bersendirian untuk dirinya sendiri. Dan ini pendapat Imam Auza'i, imam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah Syam, fakihnya, alimnya, dan ini oleh Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan wa hadha huwa aqrab insyaallah taala. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi ulama-ulama yang membolehkan mereka berikhtilaf tentang bagaimana cara menghidupkan malam itu. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih sebagaimana tadi diterangkan di atas, tapi yang ikhtilaf adalah bagaimana caranya. Jika kita melihat kepada atharus sahabat atau hadis-hadis Rasulullah SAW, memang tidak ada riwayat bagaimana sahabat dan bagaimana Rasulullah menghidupkan malam nisfu Sa'ban tersebut. Maka ihtiyat dan hati-hati kita hidupkan malam tersebut dengan istiqomah qiyamul lail, baca Quran, doa dan sebagainya, dan jangan sampai kita lepaskan malam nisfu Sa'ban tersebut untuk kita memohon ampun kepada Allah. Karena setiap kita tentunya berdosa. Inilah malam kesempatan kita, dan kita minta rezeki apapun kita minta pada malam itu, karena Allah telah berjanji, aku akan memenuhi permintaan setiap hamba. Dan jika kita melihat kanan kiri kita menghidupkan dengan cara-cara yang ma'ruf di tanah air kita, mungkin mereka merujuk pada pendapat-pendapat yang pertama. Toh juga ada riwayat dan athar kepada para tabi'in. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah kearifan kita sebagai muslim tentunya ketika menyikapi perbedaan yang akan terjadi setiap tahun ini akan berulang. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.